Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irufeldi. Saat ini kita sama-sama sedang dikejutkan dan diramaikan oleh sebuah peristiwa, yaitu kejadian berupa korupsi massal, korupsi berjamaah, berupa tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, beserta istri dan belasan staf di jajarannya, yaitu staf di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus korupsi seputaran perdagangan atau ekspor benih lobster. Sebuah kejadian yang jelas-jelas menampar wajah pemerintah negeri ini. Karena suka atau tidak suka, Edi Prabowo ini adalah orang di pemerintahan, orang yang menjabat dan menjadi bagian dari pemerintahan, serta orang yang diberikan amanah untuk bekerja dan mengabdi dengan baik untuk bangsa dan negara. Kejadian ini menambah panjang daftar pejabat pembantu presiden atau menteri selama era pemerintahan Jokowi yang terjerat oleh korupsi. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Dalam konten ini, saya tidak akan membuang waktu membahas lebih jauh soal kejahatan korupsinya. Tapi saya mau membahas hal yang substansial, hal yang lebih penting di balik kasus korupsi ini. Hal yang jauh lebih luas menyangkut kemaslahatan, berkenaan atau berhubungan langsung dengan negara dan rakyat, yaitu masalah kebijakan ekspor benih lobster tersebut. Yang mana kita sama-sama tahu sejak awal, kebijakan membuka peluang untuk ekspor benih lobster ini menimbulkan kontroversi panas. Terjadi debat panjang di publik, pertentangan antara para ahli dan pengamat yang menilai kebijakan ini tidak membawa kebaikan bagi rakyat, khususnya para nelayan. Sedangkan pihak pemerintah yang diwakili oleh sang menteri bersikeras bahwa kebijakan itu akan membawa hal positif buat negara dan rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat itu terus gencar mensosialisasikan kebijakan yang akan diambilnya, yaitu untuk membuka keran atau mengizinkan adanya ekspor benih lobster, yang mana pada saat era menteri sebelumnya, yaitu Susi Pujiastuti, justru hal ini ditentang alias tidak diberikan izin. Tapi sang menteri Edi Prabowo terus berusaha dan berargumentasi bahwa kebijakan itu harus dilakukan, dan dia terus meyakini para pihak berkaitan bahwa rencana ekspor benih lobster ini akan berdampak sangat baik, akan memberi imbas positif buat negara dan rakyat tentunya, terutama para nelayan, begitu kata Edi Prabowo. Bahkan Edi Prabowo pun sudah mengadakan temu dengar pendapat secara resmi dengan anggota DPR. Dan hasilnya, idenya itu diterima oleh DPR. Hal ini terlepas dari masalah kedekatan Menteri Edi Prabowo dengan orang-orang di DPR, yang notabene punya hubungan khusus dan sekubu dengan Edi Prabowo. Akhirnya kebijakan itu diputuskanlah oleh sang menteri. Ekspor benih lobster pun diizinkan. Dan kemudian dengan serta-merta, semua pihak-pihak yang berkaitan dalam putaran bisnis benih lobster ini pun langsung bergerak cepat. Baik pihak pemerintah selaku pemegang regulasi, juga dari berbagai pihak swasta selaku pelaksana usaha bisnis. Aktivitas dan segala transaksi pun akhirnya berjalan hingga kini, sejak izin ini mulai dibuka. Walaupun menurut info yang saya terima dari berbagai sumber, bahwa selama aktivitas berjalan, banyak sekali prosedur-prosedur yang ditabrak. Mulai dari belum lengkapnya izin-izin di beberapa sektor, juga adanya penunjukan langsung pada beberapa perusahaan rekanan, yang dianggap ini menjadi peluang untuk monopoli, dan pastinya juga menyebabkan tingginya biaya. Dan perkembangan terbaru per hari ini, sebagaimana kita sama-sama tahu, bahwa sang menteri beserta belasan orang-orang di lingkungannya baru saja ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Dan diperkirakan ini dalam masalah kasus korupsi seputaran aktivitas ekspor benih lobster ini. Diduga sang menteri menerima gratifikasi atau suap dari para pengusaha yang bergelut di bidang usaha ini. Dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK baru-baru ini, Edi Prabowo sempat diwawancari oleh para wartawan. Dan dalam pernyataan singkatnya, secara garis besar, tidak ada bantahan sama sekali dari Edi Prabowo. Dan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kasus yang menjadi sasaran dan dugaan KPK ini benar adanya. Walaupun secara prosedur resmi, semuanya harus dibuktikan melalui pengadilan. Namun boleh dikatakan itu hanyalah semata-mata formalitas prosedur belaka. Lalu, apa poin besar utama yang bisa kita tarik dari kejadian terbaru ini? Yaitu bahwa kita patut evaluasi dan pertanyakan, apakah ekspor benih lobster ini memang benar-benar mendatangkan kemaslahatan buat rakyat dan negara? Apakah perjuangan keras sang menteri yang dulu gencar warawiri kesana kemari untuk merealisasikan pembukaan izin ekspor benih lobster ini benar-benar murni memberi imbas positif buat negara? Ataukah karena ada niat buruk, ada udang di balik batu? Yaitu bahwa beliau sangat tahu akan adanya putaran uang besar di sana yang bisa dikorek menjadi pendapatan pribadi dan pihak-pihak di sekitarnya.
akan tahu bahwa dia dan mungkin beserta orang-orang atau pihak-pihak lain yang sekitarnya akan mendapat cipratan uang besar dari putaran bisnis ini. Nah, inilah yang harusnya menjadi fokus pusat perhatian pemerintah. Bagaimana hakikat ekspor benih lobster ini sebenarnya? Apakah ini menguntungkan negara dan rakyat, ataukah justru merugikan? Apakah kebijakan ini barang bagus, ataukah merupakan barang busuk? Pemerintah harus langsung segera melakukan kajian tentang hal ini. Jangan sampai tersita waktu, malah cuma ngurusi kasus korupsinya, tetapi terlupa mengevaluasi apakah kebijakan yang diperjuangkan sang menteri itu berupa produk mudarat ataukah produk manfaat. Jangan sampai kebijakan terus berjalan, padahal itu menindas rakyat dan merugikan negara. Kiranya pemerintah harus langsung segera memutuskan kelayakan kebijakan itu. Apakah layak dan pantas diteruskan atau dihentikan batalkan sekarang ini juga. Semoga saya berharap ada pihak yang meremanding pemerintah dalam hal ini, dan barangkali juga semoga konten ini bisa terdengar dan sampai ke orang-orang di pemerintahan tentang apa yang saya sampaikan ini. Oke, demikian pemaparan singkat saya ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan kiranya semoga bermanfaat. Demikian kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.